Beliau dipertimbangkan nggak sih atau prosesnya seperti apa sejauh ini, Mas? Ya, jadi berkenaan dengan komisi atau komite reformasi kepolisian, memang itu bagian dari komitmen pemerintah, ya, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut. Terkait dengan MPG, ini kan ada di beberapa daerah jadi keracunan nih Mas, kembali lagi terjadi. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Mas untuk mengevaluasi ataupun menindak hal tersebut? Baik, terima kasih. Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak berulang kembali. Kalau ditemukannya titik SPG yang fiktif itu gimana Mas? Dapur fiktif? Iya, dapur ada MPG. temuan dari anggota DPR, kemudian tadi viral di media sosial ada 5 dapur ribuan. Nanti coba kami cek juga dengan BGN. Mas, ada ide juga dari DPR terkait dengan MBG ini, ada ide dialihkan menggunakan pemberian uang tunai kepada orang tua. Itu memungkinkan tidak? Kalau ide kan dari dulu banyak ya, dan bukan berarti ide ini tidak baik atau ini ide yang satu lebih baik, tidak. Tapi kemudian konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap oleh pemerintah dan oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan. Bahwa masih ada catatan-catatan, ya itu kita akui dan akan kita terus berkomitmen untuk kita perbaiki. Untuk dapurnya sendiri yang yang di wilayah keracunan itu terkait pendidikan, apakah nanti akan transparan, dan yang kedua apakah ketika ditemukan bukti terjadinya kelalaian, apakah nanti ada semacam sanksi atau Harus dan sanksi kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai di dalam melaksanakan SOP, ya, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud, tetapi juga sanksi yang akan diterapkan jangan sampai kemudian itu mengganggu dari sisi operasional sehingga mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG ini. artinya sanksi secara Soal Bapak Soal ini, Mas, soal- ini kan akan mau Ya. ke Amerika Serikat. Betul, baik. Memang ada undangan kepada Bapak Presiden untuk menghadiri sidang umum PBB di New York, dan beliau sedang mempertimbangkan untuk akan hadir karena berdasarkan informasi juga Bapak Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato. Kami kira ini juga sebuah penghormatan kepada bangsa Indonesia kalau Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk berkenan hadir. Ketemu Trump juga nggak Mas? Pak Prabowo. Belum tahu, kalau agendanya belum tahu. Tapi setelah itu katanya ke Kanada juga.
Untuk agendanya seperti Belum tahu. Belum. Nanti tunggu kalau sudah PLTS. beliau memutuskan, nanti akan kami Mas, sampaikan ada ke rencana- publik. Pak Presiden ada rencana untuk site visit ke Inggris juga nggak Mas dalam waktu dekat? Belum ada. Mas Pras soal Mas, soal PLT Menteri BUMN Mas, Iya Mas, kemarin kan PLT? Menteri BUMN. Oh, baik, untuk PLT BUMN atas petunjuk dari Bapak Presiden, dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait, dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskarya untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. pertimbangannya apa Mas? Kenapa Pak Doni? Kan beliau Ada 3. satu, beliau kan memang Wakil Menteri BUMN, dan kedua, saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau, ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan Kementerian BUMN. Sampai kapan? Kira-kira sampai kapan? Belum tahu lah. Kan baru 2 hari. Mas, soal isu muncul Kementerian BUMN melebur ke Danantara, Mas, mungkin arahan dari pemerintah Belum ada. akan seperti apa? Belum. Nanti kita tunggu. Tapi apakah itu ada alasan? Rencana. Ada kemungkinan, tapi memang masih dalam proses kajian dan diskusi. Pertimbangannya berarti nanti ada alasan. Ada kemungkinan. Pertimbangan yang muncul apa aja, Mas? Hmm? Untuk melebur itu, Mas? Karena strategisnya di Danantara. Ya, karena kalau pertimbangannya banyak ya. Salah satunya kan karena kemudian proses pelaksanaan pembinaan, kemudian manajemen perbaikan itu sekarang kan sedang dikerjakan oleh teman-teman di Danantara. Mas Pras, hari Ya. ini ada agenda. Akan ada pelantikan kepala badan, kepala BRIN. Penegasan aja Mas. Ada nggak sih akan ada rencana? Belum ada. Oh, belum ada. Jadi untuk hari ini belum Dalam ada waktu dekat akan ada belum nggak, ada Mas? rencana untuk adanya pelantikan. Dalam waktu dekat kepala BRIN akan yang baru akan dilantik. Belum ada. Tapi viral banget kan muncul beredar itu ada beberapa sosok gitu yang dimunculkan. Ya, kalau masalah viral ya kan kita tidak bisa menghalangi ya. Tapi belum ada. Mas, berarti nanti Hari ini rencana pergantian ataupun pelantikan, baik menteri, wakil menteri maupun kepala badan. Mas soal ini Mas. PLT Menteri BUMN berarti nanti sampai itu, Mas, sampai itu dilebur BUMN di Danantara apa nunggu? Apakah Ya akan belum ada tahu. gitu? Terkait reformasi kepolisian, Mas, ada muncul nama Pak Mahfud MD masuk ke dalam tim itu respon. Beliau dipertimbangkan nggak sih atau prosesnya seperti apa sejauh ini Mas? Eh, Reformasi Polri. Ya, jadi berkenaan dengan komisi atau komite reformasi kepolisian, memang itu bagian dari komitmen pemerintah, ya, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut, termasuk salah satunya. Mas soal kebijakan pemerintah Mas soal impor BBM satu pintu ke Pertamina ini pertama seperti apa Mas? Apakah ada evaluasi? Karena kan dampaknya pada SPBU swasta yang banyak tutup nih Mas. Itu ke Pak Menteri SDM lah, sama Dirut Pertamina ini. Mas, mau minta tanggapannya. Menkyu Purdaya bilang ke depan, bulan depan akan mulai turun ke kementerian lembaga dengan anggaran yang besar. Kalau misalkan anggarannya Penyerapan. nanti Oktober sampai Oktober akhir tidak optimal, itu nanti akan ditebar ke beberapa program-program lain. Misalnya kan saya bantuan pemerintah kemarin sudah sempat disampaikan DPR. Pertanyaannya, dari Pak Presiden sendiri mendukung nggak sih, atau nggak mungkin akan ada dorongan bagi kementerian nanti dalam tanda kutip kooperatif lah gitu, apabila nanti Kementerian Keuangan turun gitu memantau anggaran secara langsung.
Kalau menurut kami itu sesuatu yang memang harus dilakukan karena belanja pemerintah itu harus optimal, sehingga kalau Menteri Keuangan mengevaluasi tentu berdasarkan data. Kalau memang ada kementerian yang menurut data tersebut serapannya masih belum optimal, ya sudah menjadi kewajiban untuk kita bersama-sama, terutama Kementerian Keuangan, mendorong supaya pelaksanaan program-program di kementerian tersebut yang korelasinya nanti dengan penyerapan anggaran itu bisa optimal. Presiden menyoroti nggak sih Mas, mungkin soalnya kan Pak Purbaya juga sudah terang-terangan bilang katanya ada beberapa yang mungkin belum optimal belanjanya gitu. Tidak sekedar menyoroti, beliau fokus betul gitu, dan sekali lagi ya beliau bukan sekedar setuju, memang justru itu harus kita dorong bersama-sama gitu. Apa yang menjadi kendala dicari jalan keluarnya gitu. Mas, soal yang tindak lanjut yang SPBU swasta itu masalah ini, karena kan ujungnya sampai ke PHK, ada kekhawatiran ke sana. Apakah ada arahan juga dari Presiden mungkin ke Kemenaker untuk mengantisipasi masalah PHK ini jangan sampai menjadi besar gitu? Kalau berkenaan dengan efeknya, tentu kami berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk sekali lagi segera mencari jalan keluar supaya dan mengantisipasinya supaya tidak menimbulkan efek-efek seperti tadi yang disampaikan. Mas, kan anak Presiden Soeharto itu Ibu Tutut itu menggugat Menju ya Pak, karena dicegah ke luar negeri kalau dari istana. Apakah ada tanggapan Mas? Kan sudah dicabut gugatannya, informasinya kan begitu. Cuma tetap PT UN belum ada informasi. Hah? Ya, nanti kita cek. Kalaupun ada, tentunya kita cari jalan keluar lah, kita berkomunikasi kan. Kami sendiri mohon maaf belum mempelajari isi dari gugatan beliau gitu. Mas, soal wamen yang masih ada dari komisaris, kan sudah ada putusan MK yang melarang wamen? Ya, itu kan di dalam putusan memang memberi waktu ya kepada pemerintah, dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa itu sedang dilakukan proses pembenahan di Danantara, termasuk salah satunya adalah dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Mas, ini juga ramai di sosial media soal gerakan anti sirine atau provokator gitu Mas, yang menolak misalnya yang digunakan fatwa untuk kiriman karyawan. Nah, kalau dari pemerintah sendiri tanggapannya bagaimana? Ya, yang pertama tentu kami Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu, yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya. Itu ya terus yang kita dorong, karena memang ada beberapa yang kemudian memang membutuhkan fasilitas tersebut hanya untuk efektivitas waktu. Tapi sekali lagi yang bisa kita lakukan adalah terus-menerus kita himbau bahwa fasilitas-fasilitas tersebut jangan dipergunakan untuk sesuatu yang melebihi batas-batas kewajaran. Tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jasa yang lain. Sebagaimana saudara-saudara perhatikan juga Bapak Presiden memberikan contoh itu, bahwa beliau sendiri di dalam mendapatkan pengawalan di dalam berlalu lintas itu juga sering ikut
bermacet-macet, kalaupun lampu merah juga berhenti ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru harus mencapai tempat tertentu gitu. Semangatnya itu. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.